العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan ridha serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar baik dan sehat semuanya ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Baik jamaah, hari ini Sabtu pekan keempat. Itu semestinya saya di Jakarta ya, tapi alhamdulillah ini lagi libur ya. Jadi saya insya Allah hari ini menggantikan guru kita Kiai Haji Dedi Ahmad Sayyid. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Dan hari ini kita melanjutkan ngaji tauhid ya, mengaji ilmu tauhid ya, supaya tauhidnya ini cepat selesai ya. Kajian tauhidnya masih banyak tema yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Baik, sebelum kita mulai, mari kita hadirkan surah Al-Fatihah untuk para ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami'i ulama'il madzahib al-arba'ah wa nakhusu khususan ila ruh al-Imam Abil Hasan al-Asy'ari wal Imam Abi Mansur al-Maturidi wal Imam Ahmad bin Hanbal wal Imam Syekh Tahir bin Shalih al-Jazairi ghafarallahu dzunubahum wa sadaribahum syu'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih membahas sifat yang nomor 6. Sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah, sifat yang ke-6 dan merupakan sifat terakhir untuk kelompok salbiyah. Jadi ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, nanti ada sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Salbiyah itu yang kitab sampai wahdaniyah ya. Nomor 2 sampai nomor 6 itu namanya salbiyah ya. Kalau wujud itu sifat nafsiyah namanya. Itu klasifikasi pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kayaknya agak ngantuk ya. Karena kopinya belum keluar. Kita ini nyanyi dulu ya. Wiridan sifat 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud lidan baqa khala
minggu lalu, satu pekan yang lalu, kita sudah membahas makna wahdaniyah secara umum, ya, wahdaniyah secara umum. Hari ini kita akan membacakan satu penjelasan dari ulama kita, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap sifat wahdaniyah. Syarah itu apa? Penjelasan. Ya, syarah Syekh Nawawi berarti penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani tentang sifat wahdaniyah. Jamaah punya kitab beliau enggak? Nama kitabnya Nuruz Dzolam, ya, Nuruz Dzolam, ya, Nuruz Dzolam Syarah Aqidatul Awam. Ya, enggak ada yang punya. Ya, ini tipis, Pak. Tipis, ya, murah harganya. Paling 50.000 ya. Bahasa Arab ya. Nanti cari yang terjemahan. Baik, kita lihat apa komentar Syekh Nawawi. Beliau ini gurunya para guru di Indonesia, ya. Gurunya para guru orang Indonesia, para kiai kita, guru-guru kita yang sanadnya bersambung itu nyambungnya ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke, kita baca. Ini yang baca saya apa jamaah nih? Ayo, jamaah ya. Ada yang mau bacain? Baca doang itu sudah ada harokatnya, ya. Sekali-kali, masa Ustaz Abdullah terus nih. Ayo, monggo. Siapa perwakilan yang suaranya kencang? Monggo. Kalau nggak ditunjuk ini nggak mau. Ya sudah, Ustaz Abdullah saja lah. Ya. Ustaz Abdullah mohon dibantu untuk dibacakan. Ada mic-nya? Nggak ada. Nggak nyampe mic-nya. Bisa. Boleh kita ambil. Ada. Kalau nggak ada saya aja lah ya. Ya biar cepat. Oh ada. Ya terima kasih Pak. Wal wahdaniyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Wal wahdaniyatu huwa 'adamu ta'addudi fil dzati was sifati wal af'ali. Dzatuhu murakkabatan min ajza'i, ya. Walaysa fil khalqi dzatun kadzatihi ta'ala, Ya. Li'anna al-khalqa jismun murakkabun, Ya. Walaysa fi Bina. syai'un min dzalik, Ya. Walaysa sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin qudrataini aw iradataini, Ya. bal lahu qudratun wahidatun yujidu biha wa yu'dimu, Ya. wa laysa li ahadin sifatun ka sifatihi ta'ala wala mu'athira ma'ahu fi fi'lin min al-af'ali, bal huwa Al-mujidu ya. al-mujidu lil af'ali kulliha, Ya. fa yakhluqu at-ta'ata wal ma'siyata wan naf'a wad darra wal ghina wal faqra walasatun naru muhriqatan wala sikinu
qati'atan wala ta'amu musbi'an. Fallahu wal khaliqu wahdahu lakin ja'ala bimuradihi sababan fi hadha. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdullah. Jazakallahu khairan. Matanya Ustaz. Oh ya. Nanti harus beli layar lebar. Mudah-mudahan nanti Masjid Baitur Rahim punya layar segede apa ya? Yang gede Pak ya. Amin. Kanan kiri lah kalau bisa. Baik, terima kasih. Sudah paham insyaallah ya? Alhamdulillah. Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani jamaah terkait sifat wahdaniyah? Perhatikan, wal wahdaniyatu ini aslinya wahdah. Lafaz wahdaniyah itu dari kata wahdah. Wahdah itu satu, wahdatun. Kenapa ditambahkan alif atau ada nunnya, ada ya dan tak marbutah? Itu lil mubalaghah namanya. Betul-betul Maha Esa itu. Makanya dia termasuk mudzakkar, dihukumi mudzakkar. Jadi tak marbutahnya itu bukan karena muannas tapi lil mubalaghah. Nah, lil mubalaghah. Makanya huwa. Wal wahdaniyatu huwa bukan hiya ya. Jadi tak marbutah ini di sini menunjukkan lil mubalaghah, bukan lil inath atau lil muannas, bukan. Sifat wahdaniyah kata Syekh Nawawi jamaah huwa adamu ta'addud. Adamu at-ta'addud yaitu tidak ada duanya. Ta'addud itu lebih dari satu. Berarti kalau adamu ta'addud tidak ada duanya. Adam itu kan tidak ada. Adamu ta'addud fi dzati, baik dari segi zatnya Allah, was-sifati dan juga sifat-sifatnya Allah, wal af'ali maupun perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Pak, Bu, kalau kita simpulkan, Syekh Nawawi itu mengatakan untuk Maha Esa-nya Allah, Maha Esa-nya Allah itu mencakup tiga segi. Mencakup tiga segi. Pertama, esa dari segi zat, ya, fi zat. Apa waktu itu zat maknanya? Masih ingat apa itu yang dimaksud dengan zat? Zatullah, zatnya Allah. Apa? Hakikat Allah. Ini pura-pura lupa ya. Hakikat Allah ya. Zat Allah maksudnya apa? Hakikat Allah, bukan bentuk ya. Kalau zatnya Pak Yono, itu bentuknya Pak Yono. Zatnya Pak Sis, itu bentuknya Pak Sis. Zat kalau untuk makhluk memang bentuk, badan. Zat saya berarti badan saya. Tapi kalau zat Allah itu maksudnya hakikat Allah. Ada yang tahu nggak hakikat Allah? Tidak ada yang tahu. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Kata para ulama pengarang kitab Sulamut Taufik, tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah. Nah, untuk membahasakan hakikat Allah itu menggunakan istilah zat ya, zatnya. Kemudian yang kedua, Maha Esa dari segi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Nih, biar cepat ya, pakai terjemahannya saja. Nah, biar jamaah nggak bosan lihat saya. Jadi ada yang dibaca. Ini terjemahan versi saya seperti ini. Kita baca ya. Sifat wahdaniyah maksudnya adalah tidak ada duanya. Ada ta'addud, tidak ada duanya. Pokoknya benar-benar esa, ya, satu Maha Esa, baik dari segi zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dipegang dulu, nanti ada keterangannya. Apa itu yang dimaksud Maha Esa pada zat, apa itu Maha Esa pada sifat, dan Maha Esa pada perbuatan ya. Jadi ada tiga ya. Maha Esa dari segi zat, Maha Esa dari segi sifat, Maha Esa dari segi perbuatan Allah, af'al ya. Kemudian jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Nah, ini perhatikan. Saya ulangi,
Zat Allah Ta'ala tidak tersusun dari beberapa bagian. Kalau kita ini jamaah satu, ya satu. Saya satu apa dua? Satu. Anda juga satu. Tapi satunya Anda itu tersusun nggak dari banyak bagian? Iya, tersusun kita ini, Pak. Ada yang kepalanya hilang sini? Nggak ada, ya. Atau ada yang bolong perutnya? Kita ini tersusun, Pak, banyak banget, Pak. Dari bawah aja ya, jempol kaki atau jarinya udah 10. Belum nanti naik sedikit betisnya dan seterusnya. Ada perut, ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada bagian leher. Perut aja isinya banyak sekali ya, bagian-bagiannya ya, di dalamnya. Apalagi kepala. Di kepala aja ada banyak. Ada mata, ada telinga, ada mulut, hidung, rambut. Berarti satunya kita ini sebetulnya nggak satu, Pak, sebetulnya. Ya kan? Tersusun dari beberapa bagian. Kalau Allah, Pak, bukan seperti kita. Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihayalkan, dan tidak bisa dipikirkan. Intinya, hilangkan itu bayangan ada bentuk itu hilangkan. Karena kalau membayangkan bentuk itu pasti ada susunannya itu. Susunan kotak atau bulat atau apa ya. Pokoknya itu bukan Allah ya. Zat Allah tidak tersusun dari beberapa bagian. Lanjut, tidak ada satupun zat di alam semesta ini. Zat di alam semesta ini maksudnya makhluk ya. Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini. Benda hidup, makhluk hidup ya. Ada yang makhluk mati yang tidak bernyawa maksudnya. Batu dan sebagainya dan semuanya itu tentu saja tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau makhluk itu punya bentuk, punya ukuran, maka Allah itu tidak berlaku semuanya itu, Pak. Sama sekali nggak berlaku bagi Allah itu ya. Jadi Allah itu seperti apa ya, Pak Ustadz ya? Ini kita penasaran kan ya. Jadi Allah Tuhan kita yang kita sembah tiap hari ini seperti apa ya? Ingat pelajaran sifat nomor 4. Sifat apa nomor 4? Mukhalafatuhu lil awadisi. Kalau ada yang bertanya seperti apa ya Allah itu, maka cukup dijawab laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah tidak serupa dengan apapun. Yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa. Ya, cukup kita berhenti di kalimat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah punya sifat Maha mendengar, Maha melihat. Baik. Nah, kemudian apa lagi? Sebab zat makhluk itu jamaah berupa jisim. Nah, apa ini jisim? Yang tersusun dari bagian-bagian. Sementara hal itu tidak berlaku bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini saya sudah membuatkan ringkasan dari penjelasannya Syekh Nawawi, Pak ya. Langsung saja ya, kalau membaca terjemah kok tambah mumet ya. Tambah mumet ya. Tulisannya kecil-kecil ya. Nah ini Pak, sudah saya tenang saja, sudah saya buatkan ringkasannya. Nah, enak kalau gini kan ya. Seperti biasa ya. Ciri khas saya itu membuat poin-poin. Ya namanya juga PowerPoint, Pak. Namanya juga PowerPoint ya. PPT singkatannya, PowerPoint ya. Nah, poin-poinnya, isinya poin-poinnya. Jadi kalau dari keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani tadi bisa kita simpulkan bahwa sifat wahdaniyah, bacanya yang benar wahdaniyah, ditekan ya, ya-nya. Wahdaniyah atau Maha Esa itu mencakup 3 hal dari 3 sisi atau 3 segi. Yang pertama apa tadi? Maha Esa dari segi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang kedua, Maha Esa dari segi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang ketiga, Maha Esa dari segi perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan cek, Pak. Selama ini kita bilang Allah Maha Esa itu yang mana yang kita ya? Allah Maha Esa. Untuk yang nomor 1 jemaah, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, itu maksudnya kalau dari keterangan Syekh Nawawi tadi ya,
meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun dari beberapa bagian. Tidak tersusun dari beberapa bagian. Itu esa itu kayak gitu, Pak. Jadi kalau ada di antara umat Islam yang masih membayangkan sosok ya. Kalau bayangin sosok itu berarti ada bentuk nggak sih yang dia bayangkan? Ya, dia membayangkan bentuk itu, Pak. Itu berarti dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Mengenal Allah itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib, Pak. Para ulama sudah sepakat ijma'. Boleh dicatat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sahih Al-Bukhari. Nah, kitab Fathul Bari itu 16 jilid kalau tidak salah itu sebagian pegang. 16 jilid, Pak. Kitab Fathul Bari syarahnya Sahih Al-Bukhari. Karya siapa tadi? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini Al-Hafidh gelarnya. Gelar paling tertinggi dalam ilmu hadis, dalam bidang ilmu hadis. Kata beliau jamaah, qala Imamul Haramain ajma'a al-ulama ala wujubi ma'rifatillahi ta'ala. Nah, itu saya hafal betul, Pak, dari kitab Fathul Bari itu kalimatnya. Imam Al-Juwaini, ulama sebelum beliau, gurunya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Juwaini itu gurunya Imam Al-Ghazali. Imam Haramain terkenalnya kan Imamul Haramain Al-Juwaini. Beliau pernah bilang, jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataannya Imamul Haramain Al-Juwaini. Para ulama ijma sepakat tentang wajibnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya fardu ain, catat. Hukumnya fardu ain. Bu, mengenal Allah hukumnya fardu ain. Berarti kalau ada yang tidak kenal Allah berdosa apa enggak? Berdosa, Pak. Kalau ada yang tidak kenal Allah dengan sifat 20 misalnya, minimal 13, berarti dia tidak kenal Allah. Dan orang yang tidak kenal Allah itu hukumnya berdosa. Pak Ustadz, dia kenal Allah, tahu Allah itu maha ini, maha itu dan seterusnya, tapi salah dalam sifat wahdaniyah misalnya. Dia meyakini Allah maha esa, Allah satu, tapi dia membayangkan sosok bentuk, Pak. Allah itu bentuknya besar misalnya gitu. Misal contohnya. Berarti ini dia benar nggak mengenal Allahnya? Salah, ya, salah. Kenapa? Karena yang namanya Maha Esa itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Artinya Allah Maha Ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, dan tanpa rupa. Karena yang berbentuk, yang berukuran, dan yang punya rupa itu makhluk. Itu makhluk. Allah itu ya pokoknya Maha Ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, Pak. Tidak bisa dibayangkan intinya Allah itu, ya. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan kita sering baca kulhu itu ya. Sering kan? Qul huwallahu ahad. Nah, itu sifat wahdaniyah itu. Qul huwallahu ahad. Ya, coba kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tentang sifat wahdaniyah itu, Pak, sebetulnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu ahad. Ahad itu apa? Esa. Kemarin itu saya ngajar di Al-Kamilah. Al-Kamilah tempat Ustaz Mustafa. Kita baca kitab Sulamut Taufik, Pak, di sana. Kitab Sulamut Taufik, baru muqaddimah, baru awal-awal itu ada penyebutan lafaz Allah itu Al-Wahid
dan Al-Ahad. Al-Wahid dan Al-Ahad. Itu salah satu asma Allah. Dari 99 Asmaul Husna itu ada nama bagi Allah Al-Wahid sama Al-Ahad. Apa Pak bedanya Al-Wahid sama Al-Ahad? Ayo. Kan kalau diterjemahkan kan pokoknya Allah Maha Esa kan, satu gitu ya. Tapi ada makna di balik itu. Apa bedanya Al-Wahid sama Al-Ahad? Ada yang kemarin ngaji di Al-Kamilah bersama saya? Nggak ada? Ada ya? Nah, ayo apa bedanya Pak? Dicatat nggak kemarin? Bedanya Al-Wahid sama Al-Ahad itu apa? Itu ada penjelasan itu di kitab Sulamu At-Taufiq. Ayo. Lupa. Ya, nggak dicatat ya, lupa ya. Coba dicatat, diingat-ingat ya. Kalau Al-Wahid sama Al-Wahid itu Maha Esa dari segi tidak ada Tuhan yang lain. Kalau Al-Wahid Allah Maha Esa maksudnya dari segi tidak ada Tuhan yang lain. Ya memang Allah itu satu, Tuhan itu satu. Nah itu wahid Pak. Tapi kalau ahad, nah Qul huwallahu ahad kan juga Maha Esa maknanya kan? Terjemahnya Maha Esa. Kalau Al-Ahad, tulis Al-Ahad, Allah Maha Esa dari segi zatnya bukan tersusun dari bagian-bagian. Nah, jadi Allah Maha Ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa. Itu Al-Ahad Pak. Itu Al-Ahad. Jadi Bapak Ibu kalau baca kulhu itu ya, kulhu wailek gitu ya. Kayak siapa itu yang terkenal tuh? Ya, kayak Anwar Zahid ya. Ceramah lucu ya, bagus ya. Nah, itu kalau kita baca kulhu wallahu ahad itu Pak, itu kalau bisa dirasakan makna dalam hati itu bahwa Allah itu Maha Esa dari segi zatnya tidak tersusun dari apapun, tidak tersusun dari bagian-bagian tertentu, sama sekali tidak bisa dibayangkan. Nah, itu ahad Pak, seperti itu. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa dari segi zatnya tidak tersusun dari apapun ya. Artinya apa? Allah itu Maha Ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa Pak gitu. Itu dimani ya, harus dimani ya. Kalau sampai meyakini Allah punya bentuk, punya rupa Pak, nah itu keimanannya itu dipertanyakan gitu ya. Dia salah dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berdosa Pak, dia berdosa. Ya, meskipun tiap hari sholat, tiap tahun bolak-balik haji mungkin ya, tiap bulan umroh, tapi kok dalam hatinya meyakini Allah itu punya bentuk, punya ukuran, punya rupa, itu dia berdosa ya, salah dalam mengenal Allah. Makanya ilmu tauhid atau belajar sifat 20 itu hukumnya fardu ain supaya tidak salah ya. Kira-kira banyak nggak Pak orang yang meyakini Allah itu punya bentuk? Kalau yang nggak ngaji kebanyakan rata-rata begitu Pak. Dia akan berimajinasi ya kan. Nanti itu saya melihat Allah di surga kan, gitu kan. Kan itu akidah kita kan, bisa melihat Allah di surga. Itu orang awam yang nggak ngaji tauhid akan membayangkan sosok Pak. Berimajinasi dia. Berarti saya akan melihat Allah, Allahnya di depan gitu. Wah, ada bentuknya gitu. Nonton bareng-bareng. Nah, itu kan kita bayangin kayak gitu Pak. Itu salah Pak, itu Pak, salah semua itu. Tidak seperti itu Pak, melihat Allah itu nanti tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa digambarkan. Itu rahasia nikmat, kenikmatan yang paling nikmat di surga itu melihat Allah. Tapi dia catat melihat Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa. Gimana itu Pak Ustaz? Itulah Allah. Nikmatnya nanti melihat Allah itu Pak tidak bisa dibayangkan ya. Nah, begitu ya. Yang penting kita imani Allah itu Maha Ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, dan tanpa rupa. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah. Nah, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik, sampai sini jelas
Pokoknya Allah itu bukan jisim gitu aja. Kan sudah pernah belajar, jisim itu sesuatu yang berbentuk. Allah itu bukan jisim. Dan saya Pak, melalui penelitian saya membaca kitab ulama salaf dari 3 mazhab akidah, Asy'ari, Maturidi, dan Atsari Hambali, itu mereka sepakat, ijma'. Ulama salaf menyatakan Allah itu bukan jisim, bukan benda yang berukuran, bukan sesuatu yang punya bagian ukuran rupa. Kalimatnya Pak, innallaha laisa bijismin, innallaha laisa bijismin wala jauharin wala aradin, gitu. Nah, saya sampai membaca kitab para ulama untuk memastikan apakah ada khilaf atau enggak, gitu. Ada perbedaan pendapat atau tidak. Ternyata ijma' Pak. Termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ya sama akidahnya seperti kita. Kita seperti mereka akidahnya, meyakini Allah itu bukan jisim. Allah Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran. Karena yang berbentuk dan ukuran itu sudah pasti jisim. Nah, ya, paham? Nah, baik, lanjut ya. Lanjut. Alhamdulillah. Nanti kalau ada yang bertanya apa makna Maha Esa zatnya, kita jawab apa? Itu aja dibaca. Meyakini bahwa zat Allah, zat apa artinya zat hakikat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun dari beberapa bagian atau bentuk atau ukuran atau rupa. Laisa kamitslihi syai'. Baik, dah. Sekarang yang kedua, jemaah. Apa ya Maha Esa sifatnya Allah itu maksudnya apa? Kan Maha Esa itu kan satu, tidak ada duanya. Maksudnya apa? Padahal kita belajar sifat Allah itu lebih dari satu. Ada berapa sifat Allah yang kita pelajari ini? 20 kan? Lah, katanya Allah Maha Esa, Pak. Allah Maha Esa. Lah kok ada 20, ada belum lagi nanti Asmaul Husna kan 99. Berarti ya sifat Allah 99. Loh kok banyak banget, katanya Maha Esa. Jadi apa ini yang dimaksud Maha Esa sifatnya Allah nih? Nah, kita lihat. Dari keterangan Syekh Nawawi itu saya simpulkan Pak begini. Ternyata yang dimaksud dengan Maha Esa sifatnya Allah adalah meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa, tidak sama, tidak mirip dengan sifat-sifat makhluk. Inilah yang dinamakan Esa. Contoh, Allah Maha melihat, ya. Ya kan? Allah Maha melihat. Sifat nomor berapa? Harus nyanyi dulu nih. Wujud kita. Nomor berapa? Maha melihat. Basar ya, sifat basar. Nomor berapa itu? Kalau yang 20 tadi. Ya kan harus nyanyi dulu. 12, ya kan? Nomor 12. Karena sebelumnya itu kan sama kan? Sama basar kalam ya. Ingat enggak Pak? Sama basar kalam itu 11, 12, 13 itu ya. Berarti dia basar nomor 12. Allah Maha melihat. Loh, itu sifat Allah ya Pak Ustaz? Iya. Tapi saya juga melihat Pak Ustaz. Nah, maka kita pakai Pak kaidah ini. Sifat Allah itu tidak serupa, tidak sama, tidak mirip dengan sifat makhluk. Artinya apa Pak? Allah Maha melihat. Melihatnya Allah tidak sama seperti melihat kita. Kalau kita ini Pak, melihat itu Pak, banyak banget Pak kebutuhannya. Pertama, kita mau melihat itu harus punya bola mata. Ya, bisa Pak? Tanpa bola mata kita melihat? Tidak bisa. Catat. Kita ini melihat pakai bola mata. Yang kedua Pak, kita melihat ini harus pakai jarak. Harus pakai jarak. Terlalu dekat, ya nggak kelihatan. Terlalu jauh, misalnya 1 kilo atau 2 kilometer juga tidak bisa kelihatan. Pakai jarak. Ya seperti ini jaraknya saya dengan Anda ya paling berapa meter sih? 4 meter, 5 meter ya. Nah, jarak tertentu. Pakai jarak kita melihat Pak. Kalau Allah sama sekali nggak berlaku Pak. Tidak pakai mata, bola mata nggak pakai, atau apa namanya jarak. Kalau pakai bola mata, ya berarti tersusun dong. Batal sifat apa tadi Maha Esa zatnya, ya kan? Batal berarti karena yang namanya bola mata itu bagian itu. Nah, kalau meyakini Allah punya 2 mata, na'udzubillah Pak. Zaman sekarang ini udah kebablasan Pak, banyak.
Umat Islam itu mengira Allah maha melihat itu katanya Allah punya mata, Pak. Ya Allah, ya. Tidak boleh, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Jadi melihatnya Allah tidak sama seperti melihat kita. Bahkan kita ini, Pak, selain tadi pakai bola mata sama jarak, apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan apa? Cahaya, betul. Coba, Pak, kalau gelap, petang dedet ya. Orang Jawa bilangnya petang dedet ya. Gelap, gak ada cahaya, terus di depan kita itu ada benda, bisa gak kita melihat benda itu? Gelap di dalam kamar misalnya dimatiin. Bisa? Tidak bisa, Pak. Tapi Allah, Pak, segelap apapun, bahkan di tengah hutan malam-malam, di bawah dedaunan ada semut yang merangkak, itu semuanya itu Allah tahu, Pak. Itu pojok-pojokan alam semesta yang kecil apa yang besar, semuanya Allah tahu, Pak. Allah maha melihat semuanya itu, Pak. Gitu, Pak. Bayangin, Pak. Kadang-kadang saya itu, Pak, kalau lagi bengong ya, di luaran sana itu kan banyak semut di bawah ya. Ya, banyak semut kan di luar atau di dalam masjid. Semut itu jemaah, dia bergerak atau tidak bergerak itu Allah tahu. Allah tahu. Allah maha mengetahui dan Allah maha melihat. Itu semut, Pak. Nah, Anda bayangin apa lagi? Di masjid-masjid lain pada ngaji nggak pada subuh kayak gini? Pada ngaji pastinya ya. Biasanya kan ngaji Sabtu pada subuh atau Ahad pada subuh ya. Allah itu maha tahu, Pak. Pengajian di sini atau di masjid yang lainnya secara bersamaan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan kita, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah itu luar biasa. Tuhan kita ini adalah Tuhannya semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, kita meyakini alam semesta ini semuanya memang diciptakan oleh Allah, ya memang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ya. Ini Maha Esa dari segi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, intinya sifat Allah itu tidak sama seperti sifat makhluk, gitu aja, gampangnya seperti itu. Kemudian begini sama, ada sifat Allah itu punya sifat yad. Apa itu yad? Apa yad? Kalau diterjemahkan tangan ya, tangan. Kalau diterjemahkan yad itu tangan. Di dalam Al-Quran itu ada penyebutan yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Apa terjemahnya? Yadullahi fawqa aydihim. Kalau diterjemahkan tangannya Allah di atas tangan mereka. Ya, tangannya Allah ada di atas tangan mereka. Itu kalau diterjemahkan secara tekstual, sama. Tapi apakah Allah itu punya tangan, teman? Lah katanya Allah Maha Esa tadi. Maha Esa dari segi zatnya tidak tersusun dari bagian. Padahal tangan itu apa, Pak? Bagian atau bukan? Tangan itu bagian. Mau tangan manusia, tangan monyet, tangan semut, pokoknya yang namanya tangan itu pasti ada ukurannya, ada bentuknya. Berarti kita tidak boleh meyakini Allah punya tangan, nggak boleh, Pak, nggak boleh. Lah terus apa itu, Pak Ustadz, yang dimaksud dengan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka? Itu maknanya kalau menggunakan takwil, kudrohnya Allah, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kuasanya Allah di atas kuasanya para makhluk, begitu. Itu kalau pakai takwil. Kalau pakai tafwid makna, yad pokoknya yad. Maknanya apa ya? Wallahu a'lam. Saya diam, saya tidak mau membahas apa-apa, serahkan maknanya kepada Allah. Itu namanya tafwid makna, Pak. Dan tafwid makna ini lebih selamat, lebih aman, bahkan dipakai oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ulama salaf itu rata-rata diam. Mereka tidak membayangkan apapun. Pokoknya iyat gitu aja.
Maknanya apa ya yadullah? Wallahu a'lam. Gitu. Itu namanya tauhid makna, Pak. Tapi kalau ulama belakangan, ulama kholaf ya, itu orang awam kan susah yang seperti itu. Maka dikasih opsi kedua. Setelah tauhid makna ada namanya takwil. Takwil. Jadi di takwil yadullah itu maknanya kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya kembali lagi sifat Allah itu sama sekali tidak sama dengan makhluk. Kalaupun sama hanya dari segi lafaz, tulis. Kalaupun sama hanya sama dari segi lafaz, tapi hakikat maknanya berbeda. Ya tadi melihat, Allah Maha melihat, kita juga melihat, sama dari segi lafaz itu sama, Pak. Sama, tapi dari segi hakikat makna beda. Allah punya sifat yad, ya, kita punya tangan, beda. Mungkin sama. Orang Arab kan yad itu tangan kan? Orang Arab juga akan bilang yad, Allah punya sifat yad, saya punya yad. Nah, tapi yadnya Allah itu hanya sama dari segi lafaz saja. Maknanya berbeda dengan makhluk. Baik. Ya, terakhir. Sekarang Maha Esa dari segi perbuatan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan Allah Maha Esa? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Tidak ada selain Allah yang menciptakan sesuatu. Langit bumi ini siapa yang menciptakan, Pak? Allah. Bentuk, ukuran, tempat, arah itu siapa yang menciptakan? Allah. Ini cahaya ini siapa yang buat, Pak? Yang menciptakan? Allah. Anda bisa menciptakan cahaya? Tidak bisa, Pak. Kita ini bukan menciptakan, tapi kita membuat dari sesuatu. Membuat dari sesuatu yang sudah ada di otak-atik sama manusia. Jadi lampu begitu kan. Ya. Tapi yang menciptakan cahaya itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah itu yang menciptakan semuanya, Pak. Bahkan, Pak, kata Syekh Nawawi, api, Pak, itu dia bisa membakar sesuatu. Ini kertas, kalau dibakar pakai api, ya akan hilang. Terbakar nggak kertas ini? Buku ini terbakar. Yang membuat api siapa? Yang menciptakan api? Allah. Yang menciptakan kebakarannya, api bisa membakar siapa yang menciptakan? Allah. Bukan api ya. Ini, Pak, harus kita tanamkan di kepala. Yang bisa membakar sesuatu itu bukan api, tapi Allah yang menciptakan api itu bisa membakar. Paham, Pak, maksud saya? Saya ulangi, Pak. Api itu bisa membakar sesuatu itu karena Allah menciptakan dia bisa membakar. Kalau Allah tidak menginginkan, bisa nggak terbakar? Enggak. Contohnya apa? Nabi Ibrahim. Tuh. Api itu, Pak, harusnya bisa membakar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim ketika dilemparkan, itu apinya itu segede istana, Pak, dalam sebuah riwayat itu. Apinya besar, Pak. Segede masjid ini lebih besar. Itu Nabi Ibrahim dilempar ke tengah-tengah api itu, Pak. Harusnya api itu bisa membakar Nabi Ibrahim, tapi apa? Nah, kata para ulama, api memang api bisa bakar, tapi api itu tidak bisa menciptakan kebakaran. Yang menginginkan bisa terbakar itu Allah. Yang menciptakan kebakaran itu Allah, Pak. Semuanya itu Allah yang menciptakan. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak bisa itu si api tadi itu membakar Nabi Ibrahim, itu nggak bisa. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini semua yang serba ada ini, Pak, semuanya itu memang didesain, dibuat, diciptakan oleh Allah sedetail-detailnya. Nah, pisau, Bu, punya pisau, Bu, di dapur punya ya. Pisau itu kan bisa motong kan ya, bisa untuk motong. Apakah memotong itu karena si pisau itu yang menciptakan bisa terpotong? Tidak, Pak. Itu yang menciptakan bisanya terpotong itu Allah sebetulnya. Desain dari Allah. Allah menghendaki pisau itu bisa motong. Allah menghendaki apalagi tadi, api itu bisa membakar. Semuanya bisa. Allah yang mendesain kita ini bisa bergerak, bisa diam. Itu buatan Allah, Pak, itu semuanya.
Apakah ada orang lain yang buat seperti itu? Tidak ada. Itulah namanya Maha Esa. Loh, kok hilang? Kok nggak bilang tadi? Jawabannya. Di laptop saya udah muncul dari tadi. Ya, jadi maksud dari Maha Esanya Allah dari segi perbuatan, apapun yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk gerak kita nih Pak. Bisa begini, ada suara, ada tidak ada suara, itu yang mendesain, yang buat itu Allah Pak, semuanya rapi. Ya, semuanya Allah. Itu perbuatan Allah, itu ciptaan Allah. Tidak ada makhluk lain yang menciptakan seperti itu. Itulah namanya Maha Esa. Ya, Allah Maha Esa dari segi perbuatannya. Baik, alhamdulillah. Ini untuk makna sifat wahdaniyah dari Syekh Nawawi ini menurut saya Pak lebih pas untuk kita pegang. Karena kalau di syarah-syarah yang lain itu ya seperti biasa syarahnya tidak sedetail Syekh Nawawi ini ya. Menurut saya makna sifat wahdaniyah Maha Esa yang lebih mendalam ini syarah dari siapa tadi? Syekh Nawawi Al-Bantani. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita mengenal sifat wahdaniyah ini semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dekat, semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nikmat Pak. Beribadah itu nikmat kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah untuk hari ini saya cukupkan mengenal sifat wahdaniyah dari Syekh Nawawi. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas dalil ya. Dalil. Kan maknanya sudah paham nih. Maha Esa itu apa? Maha Esa dari segi zat, Maha Esa dari segi sifat, Maha Esa dari perbuatan. Anda hafalkan itu Pak ya. Dihafalkan terus dicerna, diyakini, gitu, diimani. Makna tiga ini diimani. Nah, setelah itu nanti kita belajar dalil ya, dalil Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih jamaah. Itu saja untuk hari ini. Mungkin ada satu pertanyaan atau dua. Kalau tidak ada kita berdoa. Sudah paham ya? Oh ada, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, Ya. kan mengenal Allah itu sifatnya wajib ya? Iya betul. Wajib. Nah selama ini saya itu kan tidak mengenal dulu Allah gitu Pak. Pokoknya beriman Allah ada. Iya. Ya, tapi tidak tahu sifat-sifat 20. Iya. Ya. Tetap ibadah gitu Pak. Ya. Dan maksudnya ini, apa kita itu mengenal dulu, apa ibadah dulu? Bagus ini. Pak Ustadz, selama ini saya itu ya beriman sama Allah. Orang buktinya kita sholat, kita KTP-nya Islam deh ya. Kita sholat tiap hari, ibadah dan sebagainya. Tapi saya itu nggak kenal Allah dengan yang seperti ini. Tidak mengenal Allah dengan 20 sifat atau 13 sifat itu. Jadi sebetulnya yang penting itu beribadah dulu baru mengenal Allah, atau mengenal Allah dulu baru beribadah gitu ya. Pertanyaan bagus ini Pak. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Catat. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ini Imam Ghazali Pak yang bilang. Kalau Anda ngaji dengan guru Kiai Jamalul Lail, kan ngaji Ihya Ulumuddin ya. Itu kan karya Imam Al-Ghazali ya. Saya pernah baca itu salah satu kitab beliau Imam Al-Ghazali. Kalau nggak salah Minhajul Abidin kitabnya, bukan Ihya. Satu lagi Minhajul Abidin, itu ada kalimat la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah, tidak sempurna ibadah itu kalau belum mengenal ma'bud. Ma'bud itu maksudnya yang disembah, yaitu Allah. Berarti Pak, kewajiban pertama itu sebetulnya mengenal Allah dulu, baru kita menyembah Allah. Ini kita kebalik Pak, nyembah Allah tiap hari, sholat ya. Kenalnya baru umur sekarang misalnya. Itu salah memang Pak, salah. Secara metode belajar salah kita. Oleh karena itu jamaah, di kitab Matan Az-Zubat, awwal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon. Apa? Awwal wajibin.
kewajiban pertama. Kewajiban pertama itu ma'rifatul ilah, mengenal Allah. Ilah itu Allah. Ya, bistikon dengan sebenar-benarnya. Ya. Jadi memang ini harus kita viralkan ya Pak ya. Mengenal Allah itu kalau bisa sebelum balik. Ya, kita kan ibadah mulai dicatat pahala ibadah itu kapan? Mulai balik kan? Ya, mulai balik. Berarti Pak, harusnya sebelum balik sifat 20 wis katam, sudah selesai. Nah, ini PR besar kita. Kalaupun sekarang ya paling enggak begini Pak ya. Ya alhamdulillah, umur masih diberi oleh Allah, meskipun umur sudah 60 70, saya diberi kesempatan oleh Allah sebelum mati itu kenal wahdaniyah. Itu nikmat Pak, nikmat. Daripada mati baru tahu misalnya di sono. Ya Allah, belum ngaji sifat wahdaniyah saya. Gimana ini nanti di surga atau di neraka? Gimana saya nanti pertanggungjawabannya? Nah, itu ngeri Pak. Kita masih mending kita apa ya? Kita masih mending di umur-umur seperti ini diberi kesempatan oleh Allah. Ini Allah loh Pak yang menghendaki Pak. Allah Maha Esa dari segi perbuatan. Allah itu yang menghendaki semua jamaah itu ngumpul di sini ngaji bareng sifat wahdaniyah. Kalau Allah nggak menghendaki, apakah kita bisa ke sini Pak? Nggak Pak. Tidur di rumah enak, ya kan? Tidur, iya. Tapi Allah kok mau ya menghendaki anda ke sini. Berarti Allah itu menghendaki kebaikan untuk anda semua. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk yang sudah-sudah, tinggal kita persiapkan anak cucu kita aja Pak. Ya, kita kan udah kebablasan ya, baliknya sudah kebablasan. Kita siapkan anak cucu kita. Bagi yang punya anak di rumah, mungkin SD atau SMP, itu dipersiapkan itu. Sifat 20 ini ajarkan kepada mereka. Ya, saya Pak Yono kemarin materi tadi malam ya, materi yang sifat itu bagikan di grup nggak apa-apa. Ya, supaya apa? Itu nanti difotokopi 1 lembar doang Pak, 1 lembar tentang sifat 20 atau 13 itu nanti dibagikan biar dibaca anak-anaknya di rumah. Sudah ada terjemahnya itu. Sifat ini terjemahnya ini, maknanya ini begitu. Ya, nanti saya bagikan atau Pak Yono yang bagikan ya, insya Allah. Baik, begitu Pak ya. Intinya kewajiban pertama memang mengenal Allah, baru ibadah kita sempurna, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus. Cukup ya. Alhamdulillah, semoga manfaat barokah dan semoga Allah berikan pemahaman yang benar dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ma'rifataka ma'rifatan sahihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.